Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kali ini adalah edisi siaran langsung bertempat di Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah sejenak engkau lepas zikir, maka akan masuk bertubi-tubi setan ke dalam dirimu. Nah, makna harfiah zikir adalah mengingat, tapi ada juga yang memaknainya dengan menyebut. Menyebut ini adalah makna laku praktek zikir yang horizontal. Artinya ada amalan yang diucapkan. Ya, namanya menyebut kan berarti ada yang disebut, betul gak? Entah itu kalimat thayyibah, entah itu asmaul husna, entah itu kalimat tauhid, entah itu kalimat apapun saja, tetapi sifatnya adalah masih menyebut. Padahal yang satunya, zikir ini makna harfiahnya adalah mengingat. Nah, yang menyebut ini biasanya ada tujuan tertentu, karena zikir ini adalah sebagai amalan. Kerjakan ini supaya ini, kerjakan ini supaya untuk ini. Untuk sakti, untuk ngobati orang, untuk keramat, untuk kaya, untuk tenaga dalam, untuk karomah, untuk urusanmu lancar, untuk warungmu, untuk urusanmu, untuk kesembuhanmu, dan sebagainya. Yang ini adalah zikir yang disetel dengan akal, yang akan menghadirkan keinginanmu menjadi wujud. Nah, keinginan itu otomatis ada di bawahnya akal, betul ya? Maka zikir yang ini tadi adalah zikir yang memakai gelombang infra. Karena di sini akal sadar ya. Nah, di bawahnya akal sadar namanya infrasadar atau alam bawah sadar. Nah, di sini baru alam di atas sadar ya. Ini alam sadar loh ya. Maka zikir yang itu semua tadi adalah zikir yang dikerjakan sesuai dengan harapan dan keinginanmu. Maka sementara akalmu kan di sini, berarti dia mengundang dari alam bawah sadarnya, betul ya? Karena dari alam sadar naik ke ultra sadar nggak bisa. Alam sadar, infrasadar, atau tren internasionalnya disebut sebagai law of attraction. Jadi zikir yang ditujukan dengan keinginan tertentu, harapan tertentu, agar mencapai goal-goal tertentu. Nah, zikir yang satunya, yang ini tadi nggak kita bahas karena ini zikir kelas pasar malam ya, kelas instan, kelasnya tukang sulap, tukang sihir, kelenik, dan sebagainya. Itu nggak usah kita bahas karena ini makin jauh dari ordinat Tuhan, dari gelombang Tuhan makin jauh. Karena apa? Dia memakai gelombang infra. Infra itu berarti di bawah sadarmu, betul nggak? Nah, itu tadi zikir yang horizontal. Zikir ini untuk tujuan tertentu ini. Zikir ini untuk ini. Zikir ini untuk ini. Dan ini banyak sekali pelaku metafisik yang terjebak di zikir ini. Walaupun yang disebut-sebutnya adalah nama Tuhan, asma Tuhan, kalimat thayyibah, bacaan-bacaan Arab dan sebagainya. Itu masih zikir dengan keinginan, maka zikir yang dikontrol oleh akal sadar. Itu zikir gelombang infra. Yang tujuannya adalah untuk keinginan, untuk dunianya sendiri. Goalnya untuk itu. Nah, zikir yang kedua adalah, yang tadi ini menyebut ya, karena zikirnya masih memakai lafal huruf. Masih memakai gelombang otak, akal. Sebut ini, sebut ini, sebut ini. Nah, kalau zikir yang kedua ini ya,
yang maknanya adalah zikir itu adalah harfiahnya mengingat. Tadi kan masih menyebut ya, menyebut. Ini mengingat. Maka ini adalah zikir yang lewat metodologi. Nggak mungkin kau mengingat sesuatu kalau nggak pernah ketemu wujudnya, betul? Maka yang kau ingat adalah wujud Allah dan gelombang Rasulullah. Artinya zikir ini dikerjakan dengan gelombang wasilah. Nah, zikir ini sifatnya vertikal. Nah, di balik mengingat itu bukan lagi kepada tujuan-tujuan tertentu ya. Agar engkau terhubung, nyambung dengan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi yang ini kan untuk tujuan tertentu ya. Kalau ini adalah untuk terhubung, terkonek dengan Allah ta'ala. Karena jika engkau tidak terhubung dengan Allah ta'ala, maka pasti kau terhubung dengan yang selain Allah. Berarti apa? Setan, itu pasti. Kalau nggak Tuhan ya setan, nggak ada pilihan yang lain. Nah, ini yang sulit. Yang zikir ini melewati proses tazkiyatun nafs. Zikir ini, kata Nabi, adalah obat pembersih kolbumu. Ya, membersihkan, bukan malah nyampah dengan keinginan-keinginan ini itu. Yang zikir ini kan penuh dengan keinginan. Supaya keramat, kaya, sukses, selamat, jabatannya lancar, laris, sembuh. Keinginan. Kalau ini, enggak. Bahkan keinginanmu pun akan dilenyapkan. Berarti ini gelombangnya, gelombang masuk ke ultra. Tadi memanfaatkan infra, betul ya? Kalau yang ini adalah naik ke dimensi ultra. Artinya apa? Bahkan keinginan akal sadarmu akan lumpuh. Karena apa? Kau akan ketarik ke dimensi gelombang lebih tinggi daripada akal sadarmu. Ini gelombang ultra, naik. Nah, dalam hal ini, engkau di sini, gelombang duniamu dengan dua alat pembaca, yaitu alat pembaca gelombang sadarmu dan alat pembaca virtual panca indramu. Nah, itu dunia. Nah, dari dunia untuk nembus ke dimensi akhirat yang berlapis-lapis itu nanti, itu mesti trans masuk ke gelombang rohani. Itu manusia nggak akan bisa masuk ke rohaninya kalau nggak lewat di baiat. Maka zikir yang ini tadi adalah zikir yang dikerjakan di sini, di dunia ini saja, di akal dan panca indera. Tujuannya ya ini saja, mulek sini saja. Tapi kalau zikir yang vertikal, zikir yang bisa menembus lapisan langit akhirat dan agar bisa terhubung, connecting dengan Allah yang ada di ars alam robbani atau kerajaan Allah. Ini yang sulit ya. Ini yang memakai metodologi gelombang ultra. Kalau tadi infra ya. Karena apa? Akalnya mensetel keinginannya. Apa? Kamu mau sembuh? Oke. Sembuh. Apa? Kamu mau kaya? Oke lah. Keinginannya. Nah ini enggak. Keinginannya otomatis lenyap. Betul enggak? Kenapa? Tinggi mana akal sadarmu dengan gelombang ultra? Tinggian ultra, maka ininya yang lemah. Ini yang hilang, lenyap. Nah, ketika yang di sini tadi kan menyebut, yang di sini mengingat. Jadi mengingat mesti ada wujud ini yang sampai di sini, yang disampai di dunia. Ada wujudnya Allah. Sudah tahu siapa sang pembawa wasilah atau Rasulullah di zamanmu sendiri. Menghubungkan gelombangmu dan frekuensimu dengan orang itu. Yang dibalik wujud orang itu adalah gelombang yang menghubungkanmu dengan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah tujuannya apa? Agar connecting, agar terhubung, agar tersambung. Bukan lagi dengan keinginan ini tuh. Karena apa? Ketika kau tidak terhubung dengan Allah Ta'ala, pasti kau akan terhubung dengan gelombang selain Allah, yaitu setan. Maka di balik zikir ini tadi yang ini ada wujudnya, ada sifatnya, ada tekniknya, ada rukun syaratnya, ada izinnya, ada metodologinya.
itu adalah teknik merubah gelombangmu di gelombang fisik dunia menjadi metafisika ultra, naik agar bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Nah, ibarat HP, coba saya pinjam HP. Nah, pinjam HP. Pun ada HP. Coba ya, ini misalkan HP ya. Berhubungan dengan dia yang jaraknya 100 kilo, nggak mungkin dengan cara teriak, betul ya? Maka mesti memakai teknologi. Nah, contoh alat teknologi adalah HP, handphone. Kita ngomong, jaraknya 100 kilo ya. Assalamualaikum, tekan-tekan dulu nomornya. Nyambung. Assalamualaikum. Didengarkan nggak sama dia? Didengarkan. Padahal, apakah suara kita didengarkan dia? Langsung? Tidak. Suara kita dirubah menjadi gelombang dan tersalur lewat support sinyal dan jaringan yang sambung menyambung. Akhirnya relaynya, vibrasi dan resonansinya ditangkap oleh orang yang di sana. Assalamualaikum. Dia pun dengarkan Assalamualaikum juga. Betul ya? Padahal orang jalan manual jarak 100 kilo butuh waktu berapa jam itu? Berjam-jam. Taruhlah 2 jam. Apalagi yang 1000 kilo. Maka hubungan si A dan si B yang melewati jarak yang melebihi batas kemampuan manual manusia mesti memakai teknologi. Suaramu di sini, Assalamualaikum, itu kan suara fisika. Artinya suara yang teridentifikasi dengan panca indera, bisa didengar, bisa disuarakan. Ini dirubah menjadi metafisika dan tertranslate resonansinya, vibrasinya menjadi suara lagi di sana. Didengarkan pula. Assalamualaikum. Dia menjawab. Waalaikumsalam. Didengarkan sampai sini ya. Nah, jaraknya ini lagi sudah dianggap sama. Jarak 1 kilo dengan 100 kilo dengan rumus ini. Nyambung nggak? 1000 kilo. 1 juta kilo pun nyambung. Maka tidak lagi terikat jarak, ruang, dan waktu. Betul nggak? Merubah action fisikamu menjadi gelombang metafisika dan sampai pada dia di sana, betul nggak? Nah, jika kita komunikasi dengan manusia, maka fisika dirubah menjadi metafisika dan diterima menjadi fisika kembali. Tapi jika kita berhubungan dengan Allah yang maha metafisik, maka dari fisika dirubah menjadi metafisika, nggak perlu menjadi fisika kembali, betul nggak? Karena dia bukan fisika, dia maha metafisika. Maha berarti metafisikamu mesti naik gelombang, betul nggak? Dari fisika masuk ke metafisika, dan metafisika yang naik gelombang ultra 1, ultra 2, dan terus sampai dengan maha metafisika. Nah, itu untuk merubah gelombang dari alam fisikamu, zikir di alam fisikamu, untuk tertransfer menjadi gelombang metafisika, itu ada teknikalnya. Engkau masih ketemu alamat ordinat yang kau cari itu, yang kau tuju, yaitu kamu harus tahu ordinat gelombangnya, itu harus tahu. Gelombang dia ada di mana? Sama seperti kau kenapa nelpon si A, harus cari dulu nomor teleponnya, betul nggak? Itu karena apa? Nomor telepon itu adalah alamat ordinat yang ada gelombangnya yang bisa kau hubungi, yang gelombang itu sampai kepada orang itu, betul nggak? Tekan ini ya, 08123456789110, yang itu nomornya si A. Maka tekan yang nomor itu, baru kemudian nyambung sama dia, betul nggak? Kau mesti temukan dulu alamat ordinat gelombangnya dia, atau ordinat yang membawa atau yang mewakili, yang dibaliknya ada gelombang yang tersambung ke sana, betul ya? Demikian juga dengan Allah Ta'ala yang maha metafisik. Engkau juga mesti temukan dulu alamat ordinat Allah yang ada di dunia ini. Kalau nggak ketemu itu, mustahil kau akan terhubung connecting dengan Allah Ta'ala yang di sini. Itu makanya di dalam Quran Al-Maidah 35, wabtaghu ilahil wasilah. Carilah dulu gelombangnya. Gelombangnya pun demikian, nggak akan ketemu gelombangnya kalau nggak ketemu orang yang membawa gelombangnya, betul nggak?
utusan. Nah, berarti menghubungi Allah Ta'ala mesti lewat orang itu. Karena Allah mewujud sebagai orang itu, betul gak? Tapi orang ini, wujud ini bukan Allah. Tapi Allah ada di balik orang ini, betul gak? Maka berkiblatmu menghadapmu kepada orang ini. Nah, karena di balik orang ini ada gelombang yang tersalur sampai dengan Allah Ta'ala. Maka menghubungi Allah mesti menghubungi lewat frekuensi orang ini, betul gak? Kenapa kau menghubungi si Fulan, si A, si B, si C? Kenapa kok nomornya beda-beda? Karena ada gelombang yang tersalur pada orang-orang itu, masing-masing orang itu, betul gak? Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu gak temukan gelombangnya, kamu gak akan nyambung, percuma. Kalau kamu gak temukan orang yang membawa gelombangnya, kamu gak akan nyambung. Nah, setelah menemukan gelombangnya, tekniknya, alatnya, baru kau bisa berhubungan. Paham sekarang? Mana mungkin akalmu bisa menyeberangi kematianmu untuk masuk ke akhirat? Mungkin nggak saya tanya? Nggak mungkin. Akalmu pasti lumpuh sini nggak mampu. Mati. Sampai batasnya akal mati. Hilang semua. Padahal dari sini duniamu untuk menuju Allah Ta'ala ada berlapis-lapis alam ini loh. Nah kamu nggak bisa masuk ke akhirat kok. Mau ngaku kenal Allah ma'rifatnya bullshit, mustahil. Ya, kau di dunia, kau terbatas ini loh, limited. Dia unlimited. Nah, gak nyambung loh. Mana mungkin burung di dalam sangkar bisa terbang ke langit. Alah, gak mungkin. Makanya zikir yang vertikal itu adalah zikir yang memakai metodologi. Tujuannya apa? Agar gelombangmu connecting dengan Allah Ta'ala, tersambung. Ya, maka merubah gelombang fisika yang terbaca dengan panca indera menjadi metafisika itu mesti memakai metodologi. Metafisika berlapis-lapis. Metafisika ultra 1, metafisika ultra 2, metafisika ultra 3 dan seterusnya sampai dengan maha metafisika. Makanya kalau orang nggak tahu atau nggak ketemu wujudnya Allah, dia berarti sama seperti orang mau menghubungi seseorang tapi nggak tahu nomor handphonenya, ya nggak akan nyambung. Paham ya? Sekali lagi ya, jika engkau nggak ketemu orang yang membawa gelombangnya wasilahnya Allah, sama seperti kau menghubungi seseorang di sana yang jauhnya tak terhingga, tapi nggak punya nomor handphone yang kau tuju. Ya sama dengan bullshit. Alamatnya saya nggak tahu. Nah, tetapi bisa dimengerti ya. Dari alam fisikamu dirubah menjadi gelombang metafisika. Sama dengan HP, dengan via HP ya. Jarak 100 kilo tembus nggak? 1000 kilo tembus. Suara yang di sini, Assalamualaikum. Fisika apa metafisika? Fisika. Tapi disalurkan lewat gelombang metafisika dan resonansi dan vibrasinya tertranslate di sana, suaranya langsung sampai sana, betul nggak? Detik yang sama. Nah, hubungannya langsung nggak itu? Langsung. Berhubungan dengan Allah lewat orang ini, yang di balik ini ada gelombang yang tersalur dengan Allah Ta'ala, maka lanjutannya adalah dengan teknik menyamakan frekuensi dan gelombang. Ya, menghubungi Allah ya, yang di aras ya, lewat orang ini. Saya tanya, hubungannya langsung nggak? Langsung. Besertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah bersatu dengan Allah. Paham? Ya, hubunganmu langsung, tetapi melewati teknologi gelombang wasilah. Loh. Paham sekarang ya? Saya tanya, jika engkau tidak ketemu wasilah, tidak ketemu gelombang penyambung penyalur itu, ada hubungan nggak kau dengan Tuhan? Nggak ada. Blok, goblok. Saya tanya, maka sholat yang tidak beserta wasilah nyambung nggak dengan Tuhan? Nggak nyambung. Zikirnya? Nggak nyambung. Ibadahnya? Nggak nyambung.
Maka zikir yang sini tadi, yang logikanya hubunganmu saja nggak ada sama Tuhan. Tapi kau minta ini itu supaya kaya, supaya keramat, bisa mengobat, keramat, sakti, supaya orang kesengsem dengan dirimu, supaya laris. Berarti ya, pelan-pelan ya, jika engkau nggak ada hubungan, sementara kau undang gelombang yang tadi dengan sesuai dengan keinginanmu, maka yang mewujudkan keinginanmu siapa? Bukan Tuhan, yaitu setan. Nah, paham sekarang ya? Yang mewujudkan kekayaanmu, kekeramatanmu, pintar mengobatmu, kasafmu, dan sebagainya, itu gelombang setan. Oh, kamu nggak nyampe kok. Kamu kirim surat ke A, yang notabene suratmu nggak sampai, ya, nggak sampai ya. Kamu ngirim surat ke dia, ke Tuhan, tapi gelombang hanya sampai sini tok. Saya tanya, bisa sampai Tuhan nggak? Enggak. Tahu-tahu ada balasan. Kira-kira dari siapa kira-kira? Dari Tuhan bukan? Bukan. Meskipun kau sebut-sebut namanya, kau nggak tuh zikirnya, awalim penampilannya. Tapi kalau kau nggak sampai gelombangnya, kamu nggak ada hubungan, blok, goblok. Paham sekarang? Itulah pentingnya temukan wasilah atau gelombang Allah, yaitu nur. Dan sebelum itu, kau harus temukan dengan orang yang membawa gelombang nur Allah ya. Manusianya dulu. Nah, berarti apa? Nomor teleponnya Allah adalah orang yang membawa gelombang tadi. Betul nggak? Sama seperti nomor handphone seseorang itu. Di balik itu ada gelombang yang bisa nyambung pada orang itu. Betul nggak? Di balik orang itu pun ada gelombang yang sampai dengan Allah Ta'ala. Betul nggak? Itu disebut dengan utusan. Nah, itu yang tidak dipahami umat Islam sekarang. Asal ibadah, asal zikir. Nggak bisa menerangkan ilmiahnya. Asal keramat. Asal ini, asal itu. Begitu diurai sama Mr. TM, ketahuan semua. Betul nggak? Mana yang gelombang infra, mana yang sonor, mana yang ultrasonor. Ketahuan. Kalau kau zikir yang di sini, memupuk nafsumu sendiri, keinginanmu, maka menjadi sampah dalam kolbumu. Pada yang di sini zikir itu membersihkan. Karena yang kau bersihkan siapa? Iblis, hijab, keinginanmu, sifat-sifat tercela. Baru kau zero yang berhampiran dengan gelombang mutlak. Maka gelombang dia berhampir padamu. Nah, yang di sini sudah nggak dihitung. Itu sudah zikir kiri. Ya, paham ya? Menyebut-nyebut saja tapi nggak pernah tahu yang disebut. Betul nggak? Dia tahu yang disebut itu siapa? Nggak tahu. Meskipun dia sebut Allah, Allah, Allah. Tapi nggak tahu wujudnya bagaimana. Nggak nyambung. Tapi kalau sini, mesti telah kenal wujudnya, telah tertanamkan alat, izin, rukun syarat, metodologinya diajarkan. Maka dia beradaptasi untuk naik ke gelombang metafisika ultra, metafisika ultra, metafisika ultra. Betul ya? Itu istilah kunonya namanya mi'raj. Paham sekarang ya? Tujuannya apa? Agar hubunganmu connecting dengan Allah Ta'ala. Karena sejenak kau lepas zikirmu, hubungan gak nyambung, maka terisi oleh gelombang setan. Maka ahli tarekoh, ahli zikir, ahli tasawuf yang ini, disiplinmu harus luar biasa tingginya. Karena apa? Begitu lepas linkmu, maka akan dimasuki oleh gelombang lain yang selain Allah Ta'ala, yaitu pasti gelombang setan. Entah itu berupa keinginan, khayal, harapan, angan-angan, kemudian ego dan sebagainya. Padahal mestinya begitu nol, la ilaha baru ada illallah. Tapi yang ini, la ilaha lanjutannya apa? Yang ada gendruwo. Ini sudah, karena gelombang infra. Gelombang di bawahnya manusia, alam bawah sadar sini. Kalau ini gelombang ke atas. Paham sekarang ya? Sama-sama zikirnya itu, tapi orang nggak tahu bedanya. Ini menyebut-nyebut. Kenapa? Masih memakai zikir yang berlafal huruf. Nggak tahu di balik lafal huruf itu siapa, nggak tahu. Ada orang comot ayat,
comot tulisan Arab-Araban. Ada yang diraja. Banyak seperti itu. Banyak tulisan di kulit hewan. Kemudian dijadikan jimat. Bisa keramat. Siapa yang bikin keramat? Saya tanya. Iblis. Ada membaca. Ambil dari ayat Quran. Bisa ini, bisa itu. Siapa yang bikin keramat? Iblis. Kalau ini enggak. Hubunganmu dengan Allah Ta'ala yang tidak berapa huruf. Nah, enggak ada lagi lapal hurufnya. Ini kan masih ada lapal hurufnya. Karena apa? Mengingat mesti ketemu dengan wujud dulu. Ada alamat ordinat yang kau ingat. Makanya lewat syahadat dulu. Kalau syahadatmu enggak ketemu wujudnya Allah bagaimana? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Goblok. Betul? Aku bersaksi. Tapi tidak ada yang aku saksikan. Ya kayak orang mabuk gitu loh. Kalau ini sah-sah saja. Syahadatnya pun nggak perlu ketemu wujudnya Allah, nggak perlu. Asal berzikir, asal keramat, betul nggak? Bisa keramat, bisa kebal, bisa kasaf, ngobati orang, kaya, martabatmu, urusanmu lancar, dikasih orang, laris daganganmu. Ini dah, ini urusannya iblis ini yang sini. Walaupun sama-sama menyebut kalimat-kalimat yang bagus. Kalau sini tadi ya, merubah gelombang fisikamu menjadi metafisika yang naik berlapis-lapis, paham ya? Maka mesti mi'raj. Itu mesti teknik tinggi ya. Yang menerangkan ini adalah Mr. TM. Lainnya ada nggak saya tanya? Nggak ada. Nah orang goblok-goblok masih aja nanya. Yang disampaikan cuma teori saja, goblok. Kalau teori diterangkan ilmiah, yang bisa diterima dengan nalar orang lain, secara publish, berarti dia telah hafal mati di teori itu, betul nggak? Dia pelaku, goblok. Membuktikan itu kau mesti naik gelombangnya lagi dulu. Kalau ini kan sukang sulap. Mau buktikan, oke, tak beginikan, kebal kau, kebal. Maunya kalau orang seperti itu zikir infra. Yang zikir ini kau bisa mi'raj sendiri. Jika engkau melewati metodologi yang sama, maka kau akan buktikan sendiri. Oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Lah masa saya buktikan dengan saya sendiri? Lah kamu buktikan apa? Ini bukan ilmu cerita, bukan ilmu tontonan ya. Orang kan masih terjebak dikira ma'rifat tontonan. Sampai ada yang nanya sama saya, tebak ayo aku pakai baju apa? Cocok tuh, lah pengurusi kon. Kamu serik masuk neraka pun bodoh amat. Apa urusanku? Aku juga nggak ada kepentingan bikin kau masuk surga. Enggak. Saya dan kau pun sama saja. Sama-sama abdi, sama-sama hamba. Cuman saat ini yang bisa menerangkan ilmiah agama, Mr. TM. Ya, seorang profesor metafisik. Lainnya belum ada. Kalau ada pasti nongol, betul nggak? Mana yang nongol ini saat ini? Lainnya cuma nyinyir, cuma cerita dogma, mengulas teori, mengulas buku, mengulas pengetahuan. Metodologi mana yang nerangin metodologinya? Nah, kalau bahasa penyimpulan kan gini, banyak orang yang menceritakan tentang Tuhan, betul nggak? Tapi cari orang yang menerangkan sehingga engkau bisa membuktikan akan Tuhanmu itu. Loh, untuk membuktikan loh. Nah cuma cerita buat apa? Betul? Banyak orang cerita itu. Oh akhirat begini. Saya tanya apa? Saya bisa nggak nembus akhirat? Oh nggak bisa. Oh, saya nggak bisa. Loh, buat apa nyocot? Ya apa enggak? Ya Allah. Kampung akhirat itu Masya Allah. Dan sebagainya. Kau sudah bisa ke sana Pak? Sudah bisa mi'raj? Nggak bisa, itu kan mukjizat Nabi. Cocot begitu loh. Itu kan cuma teori tok. Ngapain bahas teori yang nggak bisa kau buktikan sendiri? Ya Pak Kak? Cari orang yang bisa menunjukkanmu, membenarkan, membuktikan dengan hakul yakin kenyataan apa yang terangkan di dalam kitab suci. Gitu loh men. Ya Pak Kak? Ada nggak selama ini yang bisa menerangkan ini? Saya tanya. Nggak ada. Iya Pak nggih? Banyak ya, pelaku tasawuf, tarekat pun ke atasnya sini nggak tahu dia. Betul apa Kak?
melungker bundel di sini. Ke atasnya bingung ide-ide. Dapatnya keramat, dikira itu sudah apa? Ma'rifat dikiranya keramat itu. Bukan. Ada orang sudah bisa sakti, bisa ngobati orang, bisa kasaf. Iblis pun keramat. Betul ya? Iblis itu bisa masuk surga, goblok. Nggak percaya. Nabi Adam digoda di mana? Di pasar malam apa di surga? Surga. Berarti iblis bisa masuk surga nggak? Bisa masuk. Sejak zaman Nabi Adam, dia sampai sekarang pun hidup dia. Maka ilmunya iblis telah melewati zaman seluruh nabi-nabi dan rasul. Betul nggak? Yang kau baru anak kemarin sore, kata guru saya. Ditokoknya lah kau, dibodoh-bodohin sama iblis. Kau kira itu Tuhan. Bukan. Kalau kamu tidak ketemu sang pembawa wasilah atau walia mursidah, maka yang kau anggap Tuhan itulah sebetulnya iblis. Kau sembah-sembah itu iblis. Kau nggak ngerti. Kenapa? Alat radarmu nggak bisa membaca gelombang di atasmu. Kau kira itu Tuhan, padahal iblis. Nah itu dia. Tanpa alat pembaca gelombang ultra, kamu nggak akan bisa membedakan Tuhan dan setan, nggak akan bisa. Alat pembaca kesadaranmu hanya akal loh. Akal cuman alat yang bisa membaca di dimensi ini tak loh. Ini bisa nggak saya tanya? Nggak bisa. Membaca akhirat ini saja nggak bisa. Apalagi ini. Akalmu hanya untuk membaca gelombang sadar di dunia saja. Termasuk juga panca inderamu. Hanya bisa membaca virtual di alam dunia saja. Ini sudah nggak terjangkau. Betul ya? Maka saya tanya, bayat wajib nggak? Wajib. Tarekat wajib nggak? Wajib. Tanpa bayat kamu nggak akan dapat alatnya. Yaitu unsur Tuhan, kapsul Tuhan. Alat membaca gelombang sadar untuk bisa naik. Dan toreko adalah metodologi. Kalau kamu nggak diajar tekniknya, mana bisa? Praktek dalam hakikat. Betul ya? Nah, praktek di hakikat sudah nggak ada lagi 8 huruf. Hanya berubah adaptasi gelombang. Berarti ilmu hakikat diterangkan di dunia adalah lewat ilmu tarekat. Yaitu ilmu metodologi. Tarekat bahasa Indonesia adalah teknologi, betul ya? Cara atau jalan. Sayang sekali, blog-blog. Banyak tarekat malah mengajarkan dogmanya. Iya toh? Amalannya ini itu. Nggak pernah mengajarkan teknikal teknologinya. Betul nggak? Mbah? Betul ya Mbah ya? Nggak pernah ada yang mengajarkan tekniknya. Betul nggak? Itu sekolah teknologi. Beda nggak antara SMA sama STM? Beda. SMA beda dengan STM. Institut dengan universitas beda nggak? Ada proporsionalnya. Proporsinya beda-beda. Nah, namanya sekolah teknologi tentunya membahas teknologinya dong, betul nggak? Bukan teori, goblok. Belajar teori masak dengan belajar teknik masak, beda nggak? Beda, goblok. Sekolah tarekat mestinya belajar teknik, teknologinya, metodologinya. Bukan teorinya. Nggak lagi membahas halal haram, adab dan sebagainya. Goblok. Kamu terjebak di situ gak maju-maju. Banyak itu orang-orang terjebak di situ. Hanya terjebak casingnya Mr. TM yang berangasan, tidak sopan, kalimatnya kurang ajar, sombong. Bodoh amat. Sengaja saya kerjain lu pade. Yang penting materi disampaikan. Apakah yang disampaikan dengan keadaan ragu-ragu? Tidak. Kami sampaikan dengan pasti. Nggak ada lagi keraguan dengan kalimat-kalimat disampaikan oleh Mr. TM. Orangnya brilian, baik hati dan tidak sombong ya. Daripada orang yang baik hati, budiman tapi gak tahu apa-apa, betul nggak? Goblok, sesat gak tahu bedanya loh. Mending orang yang sombongnya pura-pura main-main aja kok ya. Tapi full power, loh itu loh. Saya ulang lagi ini. Tapi full power itu loh. Daripada pakai energi rendah, teknologi rendah gak sampai-sampai. Kau naik ke Tuhan pakai odong-odong, mana nyampainya? Kapan sampainya? Walaupun kau
dikasih umur 5 juta tahun pun nggak akan bisa sampai. Blok. Kalau jarakmu dengan Tuhan adalah tak terhingga. Tapi kalau beserta menggandeng teknologi yang mutlak, maka S sama dengan V kali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Jika jarakmu tak terhingga, sementara waktumu relatif, maka engkau harus memakai kecepatan tak terhingga. Betul ya? Mana ada kecepatan dunia yang tak terhingga? Dunia terbatas ya. Maka nggak ada kecepatan tak terhingga di dunia ini. Maka logikanya, kecepatan di dunia harus menggandeng faktor mutlak. Maka beradaptasi menjadi kecepatan tak terhingga. Itulah Mi'raj. Itulah Al-Buraq yang kata Nabi digasah sebagai kuda bersayap. Tanpa ketemu itu goblok. Kamu gak akan sampai. Ya. Tuhan bukan dicari di pasar malam. Ya. Kalau Tuhan di pasar malam itu Tuhannya tukang sulap. Ya. Jangan goblok-goblok. Ya, makanya disimak uran-uran Mr. TM yang brilian, rendah hati dan tidak sombong ini. Jangan kamu gengsi, ngapain gengsi itu? Yang penting kamu selamat dulu. Gengsimu buang dulu. Walaupun di sini sama Mr. TM digoblok-goblokan. Tapi kamu dapat isinya daripada nggak dapat isinya cuman kulit saja, Agama kok cuman kulit saja. Ya, kapan makrifatmu? Oke, demikian ya. Jadi beda sekali ya. Zikir yang di sini tadi dengan zikir yang di sini. Ini zikir menyebut horizontal, nggak bisa vertikal. Kali ini zikir yang vertikal. Adaptasinya ke gelombang metafisika ultra berlapis-lapis. Agar tujuannya nyambung dengan gelombang Allahu Subhanahu wa taala agar bisa mi'raj. Maka ya, jarak tadi yang 100 kilo bisa nggak ditempuh dengan teknologi? Komunikasinya bisa. 1000 kilo bisa nggak? 1 juta kilo? Nah sekarang saya tanya, hubunganmu dengan Allah Ta'ala yang melewati 7 lapis langit kata Nabi. Saat beliau mi'raj kan menerangkan itu ya, ada 7 lapis langit. Jika memakai teknologi, bisa nggak? Bisa. Jika memakai tarekatullah atau metodologi, betul ya? 1, mesti kau dapatkan unsur mutlak, metodologi mutlak, guru mutlak, lewat jalan yang mutlak. Maka pasti kau akan terhubung langsung dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadahmu yang di dunia dirubah menjadi gelombang metafisika di alam akhirat, berlapis-lapis ibadahmu sehingga naik kau sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifat sampai dengan akhiruddin ma'rifat. Kau baru beragama saat kau ma'rifat. Oke, demikian guys, goblok, sobat goblok, goblokers dimanapun berada. Jangan lupa ya, terseponalah kamu ya. Bukan terpesona, terseponalah kamu dengan Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong ya. Gengsimu dipertaruhkan. Kalau kamu belajar sama Mr. TM, sini bawa gula, bawa kopi, bawa rokok menyan. Nggak ada yang gratis men. Ya, mesti siap-siap mijitin Mr. TM. Sungkem sama Mr. TM. Ayo, berani apa enggak kamu? Kalau kamu profesor, seorang ahli ibadah, berani enggak kamu? Cium tangannya Mr. TM. Egomu dipertaruhkan. Blok, goblok. Rugi orang yang punya ego tinggi-tinggi. Betul enggak? Buat apa pasang ego tinggi-tinggi? Itu sudah nafsumu sendiri. Oke? Bila taufiq wal hidayah, bila ridha wal inayah. Ilahi anta maksudi wa ridha lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.